Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Azumar. Saya dari Prodi Teknik Mesin D3 Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu mata kuliah yang sedang saya tempuh, yaitu perencanaan dan pengendalian produksi. Mata kuliah ini diampu oleh dosen yang luar biasa, yaitu Ibu Sukati Dewi Asrika. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang proses produksi keramik. Gimana kelangsungannya? Tonton video berikut ini ya. Pabrik ini mengkhususkan diri dalam pembuatan ubin keramik dinding. Ubin lantai dibuat menggunakan proses yang sama, akan tetapi memiliki komposisi bahan yang berbeda. Pabrik Gaya Forest memiliki fasilitas seluas 160.000 meter persegi yang diadaptasi untuk beroperasi dengan teknologi percetakan keramik generasi terbaru. Setiap tahun, pabrik keramik ini dapat memproduksi lebih dari 2,5 juta meter persegi. Dan secara garis besar, proses pembuatan keramik terdiri dari proses penyiapan bahan baku, pengepresan, pelapisan motif, pembakaran, penyortiran, dan pengemasan. Setiap langkah demi langkah dalam proses pembuatan ini sepenuhnya otomatis dan dikendalikan oleh komputer. Bahan baku utama pembuatan keramik ini adalah campuran tanah liat dan glasier yang digunakan untuk membuat model. Proses pembuatan keramik ini dimulai dengan pemilihan bahan baku yang akan dicampurkan untuk membuat ubin. Bahan baku utama yang diperlukan dan disiapkan adalah tanah liat, pasir karbonat, dan kaolin. Beberapa bahan lain selain tanah liat diperoleh melalui proses ekstraksi dari tambang penggalian, sehingga perusahaan perlu untuk menyimpan bahan baku dalam jumlah banyak untuk kelangsungan proses produksi. Semua bahan baku ini disimpan pada silo di gudang raw material. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan dan pengepresan. Proses pengeringan ini dimulai dengan setiap bahan dasar keramik dicampurkan dan dengan air yang disemprotkan sehingga membentuk adonan, di mana adonan ini disebut dengan biskuit. Biskuit ini berbentuk bulat dan berongga karena air dihilangkan dengan cepat dari alat penyemprotan. Butiran ini harus berbentuk bulat dan berongga untuk memudahkan pengepresan sehingga butiran dapat mengisi cetakan dan dapat dipadatkan dalam pengepresan dengan sempurna. Kondisi ini penting untuk kekuatan mekanis yang dibutuhkan selama proses perjalanan di atas konveyor. Selanjutnya bahan dasar keramik ini baik yang berbentuk biskuit maupun debu selanjutnya akan dibawa masuk ke mesin pengepresan. Pengepresan ini bekerja dengan menekan dalam arah vertikal pada tekanan sangat tinggi untuk memadatkan tanah liat yang dikabutkan. Walau terlihat solid, ubin ini masih rapuh, namun cukup untuk menahan goyangan selama perjalanan di atas konveyor. Selama proses transportasi ini menuju ke ruang lapisan keramik ini akan dikeringkan dengan pengeringan horizontal hingga menyisakan kelembaban 0,5%.
Dan setelah itu keramik tidak dikeringkan lagi karena ubinnya sudah benar-benar kering menjadi sangat rapuh. Selanjutnya ubin harus diglasier dan didekorasi. Proses pelapisan motif dalam dekorasi ubin akan dibawa masuk melalui mesin glasier, di mana mesin ini akan menyemprotkan glasier di atas permukaan keramik. Glock N adalah bahan antarmuka yang terletak di antara dasar tanah liat dan glasier yang akan diterapkan pada permukaan. Satu lapisan glasier diterapkan di atas glow untuk memberikan dasar dekorasi. Selanjutnya menuju ke mesin berikutnya, adalah mesin injeksi. Teknik pembuatan ini dilakukan dengan mesin injektor tinta digital atau semacam mesin printer motif, atau injeksi ini dikendalikan oleh komputer sehingga motif keramik dapat dipersonalisasi baik menyerupai batu kayu marmer ataupun efek pola lainnya. Mesin ini memungkinkan untuk menghiasi ubin keramik dengan injeksi tinta tanpa kontak. Selain itu, dengan alat ini memungkinkan pabrik untuk menutupi 100% ubin termasuk tekstur timbul untuk hasil akhir yang sempurna. Saat ini mesin dapat mencapai resolusi 400 dpl dengan pentachrom aplikasi efek digital. Selanjutnya, proses pembakaran langkah ini adalah langkah paling penting untuk mengubah bahan mentah menjadi ubin keramik. Pembakaran dilakukan dalam roller kiln. Satu lapis digunakan. Siklus pembakaran yang sangat cepat, sekitar 45 hingga 6 menit. Tungku ini dibakar menggunakan gas alam. Tungku ini juga memiliki lebar 2,5 meter dengan panjang mencapai 110 meter. Hal ini dibuat untuk membuat tungku memiliki pemanasan yang berbeda. Perlu kalian tahu, perubahan suhu yang tiba-tiba pada cetakan ubin dapat menghasilkan kejutan termal dan memecahkan ubin, sehingga ubin ini akan masuk ke tungku dan disambut dengan panas 200 derajat Celcius. Panas ini akan terus mendaki secara bertahap hingga mencapai suhu maksimum antara 1100 hingga 1200 derajat Celcius. Nyala api dari tungku akan bersentuhan langsung dengan ubin yang ditembakkan. Prosesnya yang dioptimalkan dalam hal pemulihan panas untuk mengurangi konsumsi gas berlebih. Selain itu, tungku dirancang sedemikian rupa sehingga gas panas yang dihasilkan digunakan kembali untuk memanaskan ubin pada tahap pembakaran pertama dengan tungku model ini. Dan ini memungkinkan menghasilkan material dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, proses penyortiran dan pengemasan. Setelah dibakar dan didinginkan, selanjutnya akan disortir melalui beberapa prosedur kontrol kualitas. Pertama, ubin melewati mesin untuk diperiksa baik dari ukuran corak dan tekstur permukaan oleh mesin. Selanjutnya, pemeriksaan kedua dilakukan secara manual oleh para pekerja dengan cara visual. Ubin keramik harus selalu memiliki ukuran yang sama yang harus memenuhi standar kerataan tertentu yang semuanya diperiksa pada garis penyortiran. Ubin keramik merupakan produk industri dan digunakan karena konsistensi sifat-sifatnya termasuk kualitas estetikanya. Dan akhirnya ubin dikemas ke dalam kotak dengan mesin dan ubin keramik dipindah menuju ke gudang penyimpanan. Selanjutnya, keramik ini siap untuk didistribusikan kemana saja di lebih dari 90 negara tempat pabrik Gaya Forest beroperasi.
Dan itu semua adalah proses dari awal pembuatan keramik hingga ke proses produksi keramik. Demikianlah video penjelasan tentang proses produksi keramik yang saya buat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akan terus berusaha sampai berhasil. Karena keberhasilan bukanlah milik orang pintar, namun keberhasilan itu milik mereka yang senantiasa berusaha. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.